Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian saat ini sedang berada dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran daring hari ini. Untuk hari ini kita kembali lagi belajar PKN. Jadi di pertemuan kali ini Ibu akan mereview materi yang sudah Ibu berikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kalian di pertemuan sebelumnya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah apa yang disebut keberagaman ras dan suku? Kita bahas satu persatu ya. Jadi keberagaman, kalian bisa lihat di sini. Jadi keberagaman itu merupakan kondisi dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat banyak perbedaan. Nah, perbedaannya itu seperti apa? Di sini kita bahas mengenai keberagaman ras. Nah, jadi kalau keberagaman ras itu adalah kondisi masyarakat yang di dalamnya itu terdapat banyak ras. Nah, apa sih dimaksud dengan ras? Ras itu merupakan penggolongan suatu suku bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. Misalnya warna kulit, terus rambut, jenis rambut, tinggi badan, bentuk tubuh, bentuk mata, warna mata, itu merupakan ras. Sedangkan yang dimaksud suku adalah suatu pengelompokan masyarakat yang dilihat dari kesamaan yang dimiliki. Kesamaan yang dimiliki misalnya seperti daerah tempat tinggal, kebiasaan, rasnya, terus agamanya. Nah, itu kita lihat sebagai suku. Jadi penggolongan berdasarkan kesamaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa bedanya ras dan suku? Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, kalau ras merupakan sebuah penggolongan manusia berdasarkan ciri fisiknya, berdasarkan bentuk tubuh, bentuk muka, warna kulit, bentuk rambut. Nah, itu merupakan ras. Sedangkan suku itu merupakan penggolongan masyarakat berdasarkan kesamaan yang dimiliki, seperti kesamaan agama, kesamaan ras, kesamaan budaya yang dimiliki. Nah, itu dinamakan sebagai suku yang biasanya mendiami di suatu tempat secara berkelompok. Pertanyaan selanjutnya, mengapa ada banyak suku di Indonesia? Nah, pertanyaan ini masuknya ke faktor apa sih yang menyebabkan keberagaman yang ada di Indonesia? Kita bahas satu-satu ya. Jadi, untuk faktor yang mempengaruhi keberagaman Indonesia itu ada banyak, tapi kita bahas empat saja. Yang pertama, letak strategis Indonesia dan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk sebagai negara kepulauan. Jadi Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke di letak yang amat strategis, yaitu letak jalur perdagangan yang dilewati oleh banyak negara. Kenapa dikatakan sebagai letak strategis? Karena kalau misalkan kita lihat di peta, Indonesia itu posisinya ada di posisi silang di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itulah mengapa Indonesia dikatakan mempunyai letak strategis. Oke. Selain itu, apa sih faktor yang lainnya? Yang kedua, Indonesia itu memiliki bentang alam yang beragam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia itu memiliki banyak sekali bentang alam. Ada daerah pegunungan, ada yang di daerah dataran rendah, ada yang di daerah pesisir pantai. Nah, itu masyarakatnya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, memiliki tradisi-tradisi yang berbeda. Makanya kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut menimbulkan banyak keberagaman budaya. Misalnya, masyarakat pegunungan biasanya mempunyai tradisi untuk mengungkapkan syukur mereka dengan memberikan makanan atau menaruh makanan di sekitar pegunungan. Kemudian kalau untuk masyarakat daerah pesisir, biasanya mereka melarutkan makanan tersebut ke laut sebagai bentuk rasa syukurnya. Banyak sekali tindakan-tindakan yang menimbulkan keberagaman. Kemudian yang ketiga adalah sejarah masa lalu. Indonesia itu kan negara yang dahulu kala dijajah oleh banyak negara. Ada yang dari bangsa Eropa,
kan? Ada Belanda, ada Portugis, ada Inggris, ada Jepang, dan para penjajah yang datang ke sini itu membawa banyak kebudayaan, membawa banyak tradisi dari negara asalnya masing-masing. Ketika mereka tinggal di Indonesia, mereka menerapkan kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan yang banyak mereka terapkan di negaranya. Oleh karena itu, negara Indonesia terbawa dengan kebiasaan tersebut dan diadaptasi. Ada yang diakulturasi, dan ada yang digabungkan dengan kebudayaan yang kita miliki, dan ada yang diasimilasi atau menciptakan kebudayaan yang baru gitu. Nah, itu maksud dari sejarah masa lalu. Kemudian faktor selanjutnya apa? Penerimaan masyarakat terhadap kebudayaan. Nah, dengan banyaknya faktor-faktor seperti tadi, dari letak strategisnya, terus bentang alamnya, kemudian sejarah masa lalunya, kebudayaan kita tidak akan bertambah kalau masyarakat itu tidak menerima kebudayaan dari luar. Jadi penerimaan terhadap kebudayaan baru itu menambah keberagaman kebudayaan yang kita miliki. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan keberagaman gender? Oke, kita bahas mengenai gendernya dulu ya. Gender itu secara harfiah artinya adalah jenis kelamin. Tetapi secara umum, gender itu diartikan sebagai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Nah, keberagaman gender, kalau kita tarik secara umum, jadi keberagaman gender itu adalah beberapa jenis gender yang diakui oleh kelompok sosial. Nah, di Indonesia ini gendernya ada 2, laki-laki dan perempuan. Tetapi ada salah satu keunikan, kearifan lokal yang dimiliki oleh salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia, yaitu suku Bugis, di mana suku tersebut mengakui ada 5 keberagaman gender yang mereka miliki. Ada perempuan, ada laki-laki, ada calalai, ada calabai, dan juga ada bisu. Apa sih yang dimaksud dengan calalai? Nah, kalau calalai ini merupakan perempuan tetapi memiliki sifat seperti laki-laki. Mereka berpakaian seperti laki-laki dan bertingkah laku seperti laki-laki dan mengerjakan pekerjaan laki-laki. Itu merupakan calalai. Kemudian yang dimaksud dengan calabai adalah laki-laki yang bersifat seperti perempuan. Ini kebalikannya dari calalai. Jadi calabai ini adalah seorang laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan, ya, kebalikannya dari calalai. Kemudian ada bisu. Bisu ini merupakan seseorang yang di dalamnya memiliki gabungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kondisinya itu dia netral. Di dalam dirinya ada separuh laki-laki dan ada separuh perempuan. Nah, di suku Bugis, bisu ini salah satu tokoh penting yang ada di suku Bugis. Ya, itu merupakan kearifan lokal yang perlu kita ketahui. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak positif dan negatif dari keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Dampak positifnya banyak sekali. Salah satu diantaranya adalah menjadi salah satu kekayaan bangsa yang dapat kita banggakan. Oke, kemudian dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan banyak keberagaman yang dimiliki, bisa menjadi suatu aspek yang dapat mempersatukan kita, karena keberagaman tersebut kita akui, keberagaman tersebut kita anggap sebagai punya kita. Kalau misalnya ada negara lain yang ingin mengambil kebudayaan kita, otomatis kita akan bertindak. Nah, itu akan memunculkan rasa kesatuan dan persatuan kita. Kemudian dengan dampak positifnya apalagi? Memperluas toleransi dan wawasan tentang kebudayaan. Oke. Kita jadi tahu dengan banyaknya keberagaman yang dimiliki, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi perbedaan gitu. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika kita melihat orang yang misalnya suku atau rasnya berbeda dengan kita gitu. Ya. Kemudian dengan banyaknya keberagaman juga menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat luar negeri, karena kita mempunyai apa yang tidak dimiliki oleh mereka. Otomatis mereka akan datang ke Indonesia untuk melihat bagaimana keberagaman. Mereka akan mempelajari bagaimana sih Indonesia itu kok bisa punya keberagaman yang banyak gitu. Itu dampak positifnya. Kemudian
Bagaimana dengan dampak negatifnya? Yang pertama, biasanya bisa memunculkan sifat etnosentrisme. Apa sih etnosentrisme? Etnosentrisme itu merupakan sifat terlalu meninggikan suku yang dimilikinya dan merendahkan suku orang lain. Itu namanya etnosentrisme. Kalau misalkan suatu individu memiliki sifat etnosentrisme terhadap suku yang dimilikinya, itu akan menjadi percikan-percikan konflik dengan suku lain dan akan memecah belah bangsa Indonesia. Makanya sebisa mungkin kita harus menjauhkan diri kita dari sifat etnosentrisme. Kita harus menganggap bahwa semua perbedaan itu sama, tergantung bagaimana kita menjalaninya, bagaimana sikap toleransi kita terhadap mereka. Kemudian biasanya dengan perbedaan tersebut dan adanya sifat etnosentrisme, muncullah sebuah konflik. Konflik tersebut tidak hanya terjadi konflik misalkan Indonesia dengan negara lain, tapi konflik yang bahaya itu adalah konflik dalam negeri, konflik yang terjadi antara masyarakat kita sendiri. Tuh. Nah, kalau misalkan kita menganggap negatif keberagaman, kita akan dengan mudah terpancing emosi dan memunculkan konflik-konflik baru. Tapi kalau misalkan kita menganggap positif suatu keberagaman, itu akan menjadi sebuah anugerah yang sangat besar, karena belum tentu negara lain tuh mempunyai keberagaman yang banyak seperti yang kita punya. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana contoh perilaku toleransi dalam lingkungan bangsa dan negara? Oke, yang pertama adalah merasa senasib sepenanggungan. Apa sih maksudnya? Ini langsung ke contohnya aja ya. Misalnya ada bencana alam, kemarin itu ada di Pulau Kalimantan. Ketika itu kita harus membantu mereka itu bagian dari kita. Dari sisi kemanusiaan kita harus membantu. Nah, dari sisi sebagai masyarakat Indonesia kita harus membantu. Kalau misalkan kita tidak membantu secara materi, kita bantu dengan doa. Itu juga merupakan salah satu contoh dari sepenanggungan. Kemudian perilaku toleransi yang kedua, menciptakan persatuan dan kesatuan. Bagaimana caranya? Contoh simpelnya, misal di sekolah, kalian tidak boleh memilih-milih teman berdasarkan rasnya, berdasarkan sukunya. Kalian harus memandang teman kalian itu sama. Kalian di sekolah itu sama semuanya, sama-sama ingin belajar dan sama-sama bangsa Indonesia yang ingin memajukan bangsa dengan jalur pendidikan. Itu ya. Itu contoh simpelnya, menciptakan persatuan dan kesatuan. Artinya kalian tidak memunculkan konflik yang akan menciptakan sebuah permusuhan. Kemudian contoh toleransi yang terakhir, kalian mengakui dan menghargai adanya hak asasi manusia. Artinya apa? Keadilan. Kalian harus berlaku adil. Kalian tidak boleh meremehkan orang lain. Kalian harus memberi kesempatan orang lain untuk mendapatkan hak yang sama dengan kalian. Itu merupakan mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Gitu. Oke, sampai di situ Ibu jawab pertanyaan kalian. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian ingin boleh pertanyaan kalian di kolom komentar, atau boleh kalian tanyakan langsung dengan Ibu melalui WhatsApp. Oke, itu ya. Sampai di sini dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai bertemu minggu depan. Semangat belajarnya karena minggu depan kita akan ulangan harian. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap sehat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan.